Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai validasi, yaitu bab yang ketiga. Di bab ini kita akan melihat apakah valid ketika kita memodelkan data, suatu data dengan sebaran tertentu. Yang akan kita bahas di perkuliahan hari ini yaitu tentang uji kebaikan Suwaihi kuadrat, baik dengan parameter yang diketahui maupun dengan parameter yang diketahui. Nanti untuk bagian kedua kita akan bahas di perkuliahan berikutnya yaitu tentang uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Kita lihat dulu latar belakangnya, bahwa statistika kita tahu itu adalah ilmu tentang pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan penafsiran data. Sementara teori peluang itu adalah matematika, di belakang berbagai sebaran yang kita analisis. Nah, dalam bab ini kita akan selidiki teknik-teknik atau metode-metode yang digunakan untuk menetapkan suatu sebaran kepada sebuah himpunan data. Teknik-teknik tersebut diantaranya adalah uji kebaikan Suwaihi kuadrat atau High Square Goodness of Fit Test yang akan kita bahas hari ini. Dan yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov yang akan kita bahas di perkuliahan berikutnya. Nah, prosedur umumnya adalah yang pertama, kalau misalkan kita punya data kontinu, kita gambarkan sebuah histogram dari data tersebut. Nah, berdasarkan histogram tersebut, kita coba sarankan sebaran-sebaran yang masuk akal untuk digunakan untuk memodelkan data tersebut. Sementara kalau datanya kontinu, kita gambarkan sebuah histogram dari data tersebut, tapi yang lebih penting lagi kita periksa apakah datanya secara masuk akal itu dapat mengikuti sebuah percobaan atau tidak. Karena ketika kita membahas kemarin sebaran-sebaran diskrit, sebaran-sebaran diskrit itu bisa kita interpretasikan sebagai sebuah percobaan. Nah, apabila perlu kita akan menggunakan metode momen atau metode kemungkinan maksimum untuk menduga parameter-parameter yang tidak diketahui. Kemudian nanti terapkan salah satu dari kedua metode yang akan dijelaskan kemudian. Jadi kita akan menerapkan salah satu dari uji kebaikan Suwaihi kuadrat atau dari uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, sekarang kita lihat yang pertama adalah uji kebaikan Suwaihi kuadrat dengan parameternya diketahui. Nah, uji kebaikan Suwaihi kuadrat ini adalah salah satu contoh dari suatu uji hipotesis yang kita bahas di perkuliahan sebelumnya. Nah, untuk hipotesisnya pertama kita misalkan dulu nilai-nilai X1, X2 sampai Xn itu adalah suatu himpunan data yang memiliki daerah asalnya itu domain X. Jadi kalau misalkan datanya data kontinu bisa saja domain X-nya itu positif atau semua himpunan bilangan real. Kalau misalkan datanya diskrit, misalkan saja domain X-nya itu himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan cacah. Nah, berdasarkan histogram atau pengetahuan kita tentang bagaimana data tersebut dibangkitkan, kita percaya atau kita prediksi bahwa data tersebut itu akan mengikuti sebuah sebaran dengan fungsi sebaran kumulatifnya adalah fx. Sehingga hipotesisnya bentuknya seperti ini H0-nya, hipotesis 0-nya adalah data kita mengikuti sebaran dengan fungsi sebaran kumulatif fx. Sementara hipotesis alternatifnya adalah data kita tidak mengikuti sebaran dengan fungsi sebaran kumulatif fx.
Oke, kemudian diskrepansinya D-nya itu dihitung dengan rumus seperti ini ya. Sigma I dari 1 sampai K, OI min EI dikuadratkan dibagi dengan EI ya. Kita lihat dulu ceritanya seperti apa ya. Oke. Misalkan kita punya I1 ya, I2 dan seterusnya sampai IK. Ini adalah suatu himpunan selang atau interval yang kita definisikan sebagai berikut. Jadi yang pertama II ya diiris dengan IJ, itu himpunan kosong ya, untuk semua I tidak sama dengan J. Artinya semua selangnya itu saling lepas ya, tidak ada irisannya. Kemudian gabungannya ya dari 1 sampai K II itu akan sama dengan domain dari X-nya ya. Jadi dalam hal ini itu kita memecah domain X ya menjadi K buah selang yang saling lepas ya, yang tidak ada irisannya. Oke, jadi contohnya saja kalau misalkan kita punya domain X-nya katakanlah misalkan 0, hingga ya. Itu kita pecah domain X-nya misalkan seperti ini ya. Jadi di sini 0 ya, ini sampai hingga ke sana ya. Kita pecah misalkan jadi 3 buah ya. Katakanlah ini I1 ya, ini I2, ini I3 ya, misalkan seperti ini. Kemudian misalkan di sini 1 ya, di sini 2 ya. Jadi I1-nya adalah 0,1, kemudian I2-nya adalah 1,2 ya. I3-nya adalah 2, hingga seperti ini ya. Jadi kita pecah domain X-nya itu menjadi beberapa selang yang saling lepas, yang tidak ada irisannya. Nah, kita asumsikan bahwa setiap nilai data ya secara bebas berada di salah satu interval tersebut dengan peluangnya itu P1 ya, P2 dan seterusnya sampai PK ya. Jadi peluang bahwa nilai datanya berada pada interval I1 peluangnya adalah P1 ya. Peluang bahwa nilai datanya ada pada interval kedua ya, selang kedua itu peluangnya P2 ya. Kemudian peluang bahwa nilai datanya berada di interval ke K itu adalah PK ya. Nah, kita bisa pandang sebuah selang atau sebuah interval ini sebagai sebuah outcome yang selangnya ini ada sebanyak K ya. Nah, sehingga situasi keseluruhannya ini adalah masalah multinomial atau kita singkat ya, masalah multinomial ya, dengan parameter n, P1, P2 dan seterusnya sampai PK. Sekarang kita lihat sebaran multinomial yang paling sederhana ya, yaitu binomial ya. Dan nanti kita kembangkan hal ini untuk sebaran multinomial yang umum ya. Oke, misalkan kita punya Y yaitu menyebar binomial dengan parameter n, P ya. Dengan NP-nya itu lebih besar sama dengan 5 ya, dan N dikalikan 1 min P-nya itu juga lebih besar sama dengan 5 ya. Maka kita tahu dari materi sebaran normal baku ya, Y-nya itu dapat dihampiri dengan sebaran normal ya, dengan parameter NP ya, minnya, kemudian ragamnya NP dikalikan 1 min P. Dan kalau Y-nya ini kita bakukan ya, jadi kita misalkan Z, Y-nya kita kurangi dengan nilai harapannya dibagi dengan simpangan bakunya ya.
akar dari NP dikalikan 1 min Pi, ya, ini akan mendekati sebaran normal baku. Selanjutnya kita tahu bahwa kalau pubacak normal ini kita kuadratkan, ya, jadi kita misalkan D, ya, kita kuadratkan, itu akan menyebar high square dengan derajat bebas 1. Jadi kalau kita punya pubacak normal baku, ya, kita kuadratkan, dia akan menjadi pubacak high square dengan derajat bebas 1. Nah, jadi kita punya D-nya yaitu adalah Y min NP, ya, dikuadratkan dibagi dengan NP dikalikan 1 min P, ya. Ini akan dihampiri dengan sebaran high square dengan derajat bebas 1. Nah, dari salah satu soal di salah satu praktikum, ya, D-nya ini bisa kita jabarkan, ya. D-nya bisa kita jabarkan menjadi Y min NP, ya, dikuadratkan dibagi dengan NP, ya, ditambah dengan N minus Y dikurangi N dikalikan 1 min Pi, ya, dikuadratkan dibagi dengan N dikalikan 1 min Pi. Jadi salah satu soal praktikum yang pernah kita bahas ini berguna ketika kita ingin membuktikan, ya, diskrepansi, rumus diskrepansi untuk uji kebaikan Hi kuadrat itu, ya. Nah, catat bahwa sebarannya itu tidak pengaruh, jadi tidak berpengaruh, tidak terpengaruh, ya. Jadi ketika kita jabarkan ini, ya, itu sebarannya tidak terpengaruh, ya. Kuantitas ini masih merupakan suatu pubacak yang menyebar Hi kuadrat dengan derajat bebas 1. Ya. Ingat bahwa untuk suatu pubacak yang menyebar multinomial, ya, untuk yang menyebar multinomial, nilai harapan dari Y, ya, itu akan sama dengan NP, ya, dan nilai harapan dari N minus Y itu sama dengan N dikalikan 1 min Pi. Oke, sekarang kita misalkan, ya, Y-nya itu sama dengan O1, ya, dan N minus Y itu sama dengan O2. Dan nilai harapan dari Y itu kita misalkan sebagai S1, dan nilai harapan dari N minus Y itu sama dengan E2. Nah, rumus D yang di atas itu bisa kita tuliskan, ya, sebagai ini Y-nya itu adalah O1, NP-nya ini adalah nilai harapan dari Y yaitu S1, dikuadratkan dibagi NP-nya itu S1, ya, ditambah dengan N minus Y-nya itu adalah O2, dikurang N kali 1 min P-nya adalah nilai harapan dari N min Y yaitu E2, dikuadratkan dibagi dengan E2, ya. Dan ini menyebar high square dengan derajat bebas 1. Nah, jadi pada kasus sebuah pubacak binomial, ya, dengan Y1, Y2-nya itu menyebar multinomial dengan parameter N P1, P2, ya, kita sudah menemukan bahwa D-nya, ya, itu adalah seperti ini, ya. Nah, hasil ini bisa kita kembangkan untuk K buah pubah acak, ya. Jadi kalau misalkan kita punya vektor Y itu isinya Y1, Y2, ya, dan seterusnya sampai YK, yang menyebar multinomial dengan parameter N, P1, ya, P2 dan seterusnya sampai PK, ya, maka kita akan punya D-nya itu adalah sigma
I dari 1 sampai ke ya, OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi dengan EI ya, itu akan menyebar high square dengan derajat bebas K dikurangi 1. Nah, jadi diskrepansi dari suatu dari situasi multinomial kita itu seperti ini tadi ya, D-nya sama dengan sigma I dari 1 sampai K ya, OI dikurangi EI kuadrat dibagi dengan EI ya. Dimana OI-nya itu adalah banyaknya data amatan ya, yang berada pada selang ke I, dan EI-nya adalah nilai harapan banyaknya data yang berada pada selang ke I. Dan K-nya ini adalah banyaknya selang ya, hasil partisi yang saling lepas dari domain X-nya. Nah, perlu dicatat bahwa kalau misalkan kita punya OI-nya itu sama dengan EI ya, untuk setiap I, diskrepansinya itu akan sama dengan 0. Nah, nilai terkecil dari diskrepansi itu adalah 0 ya, sehingga D-nya itu pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Hal ini disebabkan oleh nilai harapan dari binomial ya, itu hanya bisa positif ya. Yaitu EI-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi EI-nya di sini lebih besar sama dengan 0. Kemudian diskrepansi itu kita pandang besar tanda kutip ya, ketika OI dan EI-nya itu jauh dari satu sama lain. Kemudian untuk p-value-nya ya. Kalau misalkan data kita itu mengikuti sebaran F ya, maka seharusnya benar bahwa semua OI dan EI-nya itu akan dekat satu sama lain dan D-nya itu seharusnya kecil. Nah, karena D itu tidak pernah lebih kecil dari 0, maka cukup dilakukan suatu uji satu sisi saja ya. Yang berarti bahwa p-value-nya itu seperti ini ya. P-value-nya itu peluang D lebih besar dari D kecil ya, dengan D-nya ini menyebar high square dengan derajat bebas K-1. Nah, kalau peluang ini kecil ya, p-value-nya ini kecil, maka D-nya itu pasti jauh dari 0 ya. Dan sebagai akibatnya ya, kita akan menolak hipotesis 0. Jadi kalau kita coba gambarkan ya. Oke, misalkan ini salah satu contoh dari fungsi kepekatan peluang high square ya. Misalkan seperti ini ya, sebaran high square-nya ya. Jadi ini high square dengan derajat bebas K-1 misalkan ya. Jadi kalau p-value-nya kecil ya, jadi ini adalah D-nya ya, di sebelah sini. Ini luas daerahnya di sini. Ini adalah p-value ya, peluang bahwa D-nya itu lebih besar dari D ya. Jadi kalau peluang ini kecil, maka D-nya ini pasti jauh dari nilai 0 ya. Sehingga akibatnya tadi kita akan menolak hipotesis 0 kita. Nah, kesimpulan untuk uji ini itu berdasarkan p-value ya. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada kejutan bahwa interpretasi yang kita gunakan pada bab sebelumnya itu masih relevan ya. Jadi ini masih sama seperti yang ada di bab sebelumnya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Misalkan suatu pembangkit bilangan acak itu menghasilkan nilai-nilai data sebagai berikut ya. Ini ada 16 buah nilai data ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bilangan-bilangan ini berasal dari suatu pubacak seragam ya,
dengan parameter 0, 1. Nah, langkah yang pertama adalah kita nyatakan hipotesisnya ya. H0-nya datanya mengikuti seragam 01 ya, mengikuti sebaran seragam 01, dan hipotesis alternatifnya datanya tidak mengikuti sebaran seragam 01. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menghitung diskrepansi ya. Untuk menghitung diskrepansi ini kita butuh untuk membuat selang-selang untuk keberadaan data kita ya. Nah, di sini saya sarankan selang-selangnya itu adalah 0,1/3 ya, kemudian 1/3, 2/3 dan 2/3,1 ya. Jadi kan domain X-nya itu adalah 0,1, kemudian kita pecah menjadi 3 buah selang ya, ini I1, I2 dan I3. Nah, kenapa selang-selangnya seperti ini ya? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini adalah sesuatu yang akan kita diskusikan di bagian setelahnya ya, di bagian berikutnya. Nah, kalau misalkan datanya itu mengikuti sebaran seragam 01 ya, maka dengan peluang 1/3 data kita akan berada pada masing-masing selang yang diberikan ya. Jadi peluang bahwa data kita berada pada selang ini, peluangnya adalah Pi1 itu 1/3 ya. Peluang datanya berada pada selang ini itu Pi2 1/3, dan peluang bahwa datanya berada pada selang ini ya itu adalah Pi3 1/3 ya, karena datanya tadi kalau misalnya datanya mengikuti sebaran seragam 01. Nah, kita lihat tadi di datanya itu ada 16 nilai data ya, sehingga nilai harapan ya, banyaknya data yang berada pada masing-masing selang itu adalah tinggal banyaknya data ya, banyaknya nilai data itu 16 dikalikan peluangnya ya. Berarti 16 kalikan 1/3 itu 16/3 ya. Atau ini sekitar 5,3 ya, dan ini nilainya lebih besar sama dengan 5. Nanti ini kita akan bahas seperti ini. Nah, kita amati ya pada masing-masing selang ya, banyaknya data amatan ya. Dari 0 sampai 1/3 itu ada 7 ya. Kemudian nilai data yang pada selang kedua ada 3, dan nilai data yang ada pada selang ketiga itu 6 ya. Kita coba lihat saja yang antara 0 sampai 1/3 itu ada 7 ya. Kalau kita lihat lagi 0 sampai 1/3 itu ada 7 itu yang ini ya, 0,1312 ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 data yang ada di selang 0 sampai 1/3. Kemudian nanti setelah dihitung akan ada 3 nilai data yang ada di selang antara 1/3 sampai 2/3, dan ada 6 yang ada di antara 2/3 sampai 1. Nah, sehingga kita hitung diskrepansinya ya, tinggal dimasukkan ke rumus diskrepansi ini ya. Nilai-nilai O kecil dan nilai-nilai E kecil ini ya kita masukkan ke rumus ini, dan setelah kita hitung itu hasilnya diskrepansinya adalah 1,625. Langkah yang ketiga adalah kita menghitung p-value ya. Ingat untuk uji ini kita gunakan satu sisi saja ya, yaitu peluang D lebih besar dari D kecil. Tadi D kecilnya sudah kita hitung 1,625 ya. Nah, di mana D besarnya ini akan menyebar high square dengan derajat bebas K-1 ya. Tadi K-nya ini adalah banyaknya selang ya, karena banyaknya selang itu ada 3, berarti K-1-nya itu 2 ya. D-nya itu menyebar high square dengan derajat bebas 2. Nah, nilai ini itu bisa kita peroleh di R ya dengan menggunakan kode 1 dikurang pi high square ya. Masukkan X-nya ini 1,625 ya. Kemudian 2 ini adalah derajat bebasnya. Jadi di R kalau kita punya P high square
X, DF ya, ini adalah peluang D-nya itu lebih kecil sama dengan X ya, di mana D-nya ini menyebar high square dengan derajat bebas DF ya. Jadi kalau kita mau menghitung peluang D lebih besar dari D, yaitu tinggal 1 dikurangi peluang D lebih kecil sama dengan D ya, sehingga 1 dikurangi P high square D kecil, DF nya ya. Kemudian langkah yang keempat ya, kita simpulkan ya. Jadi tadi di sini kita dapat P value-nya itu 0,4 ya. Kalau berdasarkan tabel yang di sini ya, kalau P value-nya lebih besar dari 0,1 maka kesimpulannya itu tidak ada bukti untuk menolak H0. Tidak ada bukti untuk menolak H0 itu berarti kita tidak punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa datanya tidak mengikuti sebaran seragam 01. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai pemilihan selang ya. Jadi tadi kan ada pertanyaan kenapa selangnya itu seperti itu ya. Nah, pada contoh yang terakhir tadi ya, di sini mungkin ada kebingungan mengenai interval-interval yang dibuat ini ya. Kenapa seperti itu ya? Bisakah kita menggunakan himpunan selang yang lain ya? Nah, uji Hi kuadrat ini adalah salah satu dari uji statistik yang paling serba bisa yang kita miliki. Tapi ya uji tersebut itu memiliki satu kegagalan yang besar ya. Apa itu? Yaitu interval-interval yang berbeda itu dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk data yang sama. Jadi interval-interval mana yang benar ya? Bagaimana seharusnya kita membangun interval-interval supaya kesimpulannya itu benar ya. Nah, sedihnya itu tidak ada jawaban yang jelas untuk pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang paling dekat yang bisa kita dapatkan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, penting bahwa nilai harapan dari masing-masing selang itu minimal 5 ya. Jadi dengan kata lain I-nya itu harus lebih besar sama dengan 5 untuk setiap I ya. Seharusnya dari diskusi kita tentang diskrepansi ya di bagian sebelumnya sudah jelas bahwa hal ini itu untuk memastikan bahwa sebaran diskrepansinya itu adalah Hi kuadrat ya. Jadi tadi kalau kita lihat di sini ya, jadi supaya Hi kuadrat pada saat kita mau menggunakan teorema ini, pendekatan binomial didekati dengan normal, nilai harapannya itu harus lebih besar sama dengan 5 ya. Supaya hasilnya di sini diskrepansinya ini menyebar Hi kuadrat. Nah, yang kedua adalah lebih baik bahwa P1-nya sama dengan P2 sama dengan dan seterusnya sama sampai Pk ya. Artinya peluang nilai data kita berada pada masing-masing selang itu peluangnya sama ya. Hal ini mungkin mengakibatkan selang-selangnya itu akan punya ukuran yang sangat berbeda ya. Kalau seragam tadi ukurannya sama ya. Kalau sebarannya bukan seragam mungkin ukurannya akan sangat berbeda. Nah, perlu dicatat bahwa kalau 1 dan 2 ini, kriteria 1 dan kriteria 2 ini dipenuhi ya, maka kita punya harapan bahwa uji Hi kuadrat yang kita gunakan itu akan menghasilkan hasil uji yang valid ya. Sementara kalau kriteria 1 atau kriteria 2 itu tidak dipenuhi ya, minimal salah satu tidak dipenuhi ya, maka para statistikawan itu tidak yakin mengenai validitas ujinya. Nah, akibatnya tadi di contoh sebelumnya ya,
itu kita pilih 3 selang supaya setiap EI-nya itu lebih besar sama dengan 5 ya, dan Pi1-nya sama dengan Pi2 sama dengan Pi3 ya. Jadi supaya memenuhi kriteria 1 dan kriteria kedua. Hal ini berarti bahwa kita bisa cukup yakin tentang validitas hasilnya. Ini masih belum memberitahu kita ya berapa banyak interval yang seharusnya kita buat. Ya. Kita punya 3 interval ya pada contoh sebelumnya ya, yang ini. Ya. Tapi kalau misalkan kita punya 2 ya, kita masih akan memenuhi kedua kondisi tersebut. Ya. Jadi kalau selangnya misalkan kita pecah jadi 0,5, kemudian setengah, 1, ya, kriteria kedua akan tetap sama ya, Pi1 sama dengan Pi2 sama dengan setengah. Kemudian E1 sama dengan E2 itu akan sama dengan 8 ya. Dan 8 lebih besar sama dengan 5. Jadi kriteria 1 dan 2 pun akan masih dipenuhi. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Misalkan di sini ada nilai-nilai di suatu kelas ya. Itu dipercaya menyebar normal dengan nilai harapannya 70 dan simpangan bakunya 10 ya. Ini adalah nilai-nilai dari ke-20 mahasiswa ya, nilainya seperti ini ya. Pertanyaannya, apakah asumsi tersebut benar ya? Asumsi bahwa nilainya itu menyebar normal dengan nilai harapan 70 dan simpangan bakunya 10. Oke, jadi kita akan menggunakan uji kebaikan Suaihi kuadrat dengan parameternya ini diketahui. Oke, langkah yang pertama adalah kita nyatakan sebaran hipotesisnya ya. Jadi hipotesis nolnya adalah data kita ya, data yang tadi itu mengikuti sebaran normal dengan nilai harapan 70 dan ragamnya 10 kuadrat yaitu 100. Kemudian hipotesis alternatifnya data kita tidak mengikuti sebaran normal ya, dengan parameter nilai harapan 70 ragamnya 100. Langkah yang kedua adalah kita hitung diskrepansinya ya. Untuk diskrepansi berarti kita harus pecah selangnya ya. Kita pecah domain dari X-nya ya untuk membuat selang-selang. Perhatikan bahwa kita punya 20 nilai data ya. Hal ini berarti bahwa kita bisa memiliki paling banyak 4 selang. Kalau misalkan kita ingin memastikan semua nilai harapannya minimal 5 ya. Jadi paling banyak itu 4 selang, tidak bisa lebih dari 4 selang ya. Karena kalau misalkan lebih dari 4 selang, misalkan 5 selang, nanti peluangnya Pi1 Pi2-nya itu kalau kita buat sama semua berarti 1 dibagi 5 itu 0,2 ya, 1/5, kemudian nilai harapannya 1/5 kali 20 itu 4 ya, padahal kita ingin memastikan nilai harapannya semuanya minimal 5 ya. Jadi paling banyak 4 selang. Nah, kalau misalkan kita ingin punya 4 selang, berarti kita butuh untuk memecah daerah asal sebaran normal menjadi 4 selang yang berukuran sama ya. Kita tahu daerah asal sebaran normal itu himpunan bilangan real ya, jadi dari min tahingga sampai tahingga. Nah, selang-selang tersebut akan berukuran sama ya. Kalau misalkan kita pecahnya seperti ini ya. Min tahingga sampai F inverse. F ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari sebaran normalnya ya. Ini sebaran normal normal baku ya, F-nya. Oke, jadi kalau misalkan kita ilustrasikan jadi kalau kita misalkan punya seperti ini ya, ini sebaran normal baku ya, FKP.
Jadi di sini nilai harapannya adalah 0. Nah, berarti kalau kita mau bagi, ini kan domain dari X-nya itu min hingga sampai hingga. Oke, kita bagi jadi 4 selang yang ininya sama ya. Jadi di sini 0,25 ya. Di sini luasnya juga 0,25, ini 0,25, ini 0,25 ya. Jadi semuanya itu 1 ya. Nah, berarti di sini harus berapa ya? Oke, di sini kan kalau misalkan saya punya ini tanda tanya ya, berarti peluang ya, biasanya normal baku itu adalah Z ya. Peluang Z-nya kurang sama dengan tanda tanya itu 0,25 ya. Jadi di sini F peluang Z kurang sama dengan ini kan fungsi sebaran kumulatif ya, F tanda tanyanya itu 0,25 sehingga tanda tanyanya itu adalah F inverse dari 0,25 ya, ini tanda tanya. Jadi selang yang pertama ya itu dari minta hingga sampai F inverse 0,25. Kemudian selang yang kedua yang di sini sebetulnya ini 0 ya. 0 itu ini adalah F inverse dari 0,5 ya. Jadi luasnya kan 0,25 tambah 0,25. Yang di sebelah sini ini akan sama dengan F inverse dari 0,75 ya. Jadi 0,25 tambah 0,25 tambah 0,25. Ini F inverse 0,75 ya. Jadi ini selang yang pertamanya, selang yang keduanya adalah F inverse 0,25 sampai F inverse 0,5 ya. Selang yang ketiganya adalah F inverse 0,5 sampai F inverse 0,75. Ini selang yang ketiga, dan selang yang terakhir itu F inverse 0,75 sampai hingga. Jadi ini selang-selang yang berukuran sama ya. Berukuran sama itu artinya peluang bahwa nilai datanya jatuh di masing-masing selang itu peluangnya sama. Nah, kuantil-kuantil yang bersesuaian untuk suatu normal baku itu bisa diperoleh dengan menggunakan tabel normal ya. Jadi F inverse 0,25 ini bisa diperoleh dengan menggunakan tabel normal, atau di R itu bisa dengan mengetik Q norm 0,25 ya. Jadi kalau kita hitung Q norm Q norm 0,25 ya, itu adalah minus 0,67 ya. Jadi F inverse 0,25 ini kalau di R itu adalah Q norm 0,25 ya, dan ini hasilnya adalah minus 0,67. Berarti untuk yang F inverse 0,5 tinggal Q norm 0,5, yang F inverse 0,75 itu tinggal Q norm 0,75. Sehingga kita akan punya ini tadi ya, F inverse 0,25-nya itu minus 0,67, F inverse 0,5 itu 0, F inverse 0,75 itu 0,67 ya. Ini sama karena sebaran normal kita tahu simetris ya fungsi kepekatan peluangnya. Nah, sehingga tadi kan ini kalau sebarannya normal baku ya, sementara di sini sebaran normalnya itu parameternya itu nilai harapannya 70, simpangan bakunya 10 ya. Sehingga untuk sebaran yang diberikan kuantil-kuantilnya adalah ini ya. Jadi 63,3 ini nilai harapannya dikurangi 0,67 kalikan simpangan bakunya 63,3, 70 sama 76,7.
Jadi kalau kita gambarkan ini kan yang ini adalah normal baku ya, 01. Kalau misalkan FKP-nya tadi Oke, kalau misalkan ini adalah FKP dari normal 70,10 kuadrat ya. Berarti di sini nilai harapannya itu 70 ya. Kemudian yang di sininya tadi bisa diperoleh dari 70 ya dikurangi ini nilai harapannya 70 dikurangi ini tadi 0,67 ya. 67 dikalikan simpangan bakunya 10 ya. Sementara yang di sini adalah 70 ditambah 0,67 ya. Tadi ini F inverse 0,75 dikalikan 10. Ya. Ini yang 63,3 ya ini 76,7. Ya. Sehingga selang-selangnya ya, itu akan menjadi minta hingga 63,3 ya 63,3,70 70,76,7 dan 76,7 sampai tak hingga. Oke, ini selang tutup selang bukanya boleh di mana saja ya, boleh di sini, boleh di sini. Kemudian kita amati ya nilai-nilai data yang ada di masing-masing selang ya. Jadi contohnya minta hingga sampai 63,3 itu ada berapa data ya? Yang sampai 63,3 itu ada 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 data ya sehingga O1-nya itu sama dengan 6 ya. Nanti O2-nya yang nilai-nilai data yang ada di dalam selang ini itu ada 5. Nilai-nilai data yang ada di dalam selang ini ada 1 ya dan nilai data yang ada di selang ini itu ada 8. Nilai harapannya EI-nya itu sama dengan 5 ya karena tadi P1, P2, P3, P4-nya itu sama dengan 1/4 ya. Karena kita bagi selangnya ukurannya sama ya 1/4. Kemudian N-nya tadi 20 ya banyaknya data sehingga 20 kali P-nya itu ada 4. Sehingga nilai harapan banyaknya nilai data pada masing-masing selang itu 5. Kemudian kita hitung diskrepansinya ya. Jadi nanti berarti O1-nya itu 6, S1-nya itu 5 ya. 6 kurangi 5 kuadrat dibagi 5 ditambah ya dan seterusnya sampai O4. O4 itu 8 dikurangi M4 itu 5 ya, 8 kurang 5 kuadrat dibagi 5. Nanti setelah ditotal itu hasilnya 5,2. Kemudian langkah yang ketiga kita hitung p-value-nya ya. Peluang D lebih besar dari 5,2 dengan menggunakan R kita peroleh hasilnya itu 0,16 ya. Ini derajat bebasnya 3 ya karena tadi banyaknya selangnya itu ada 4. Nah karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,1 berarti kesimpulannya adalah tidak ada bukti untuk menolak H0 ya. Artinya kita tidak bisa membantah bahwa sebarannya itu normal dengan parameter 70, nilai harapan 70, simpangan baku 10. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Misalkan di sini ada sebuah kotak atau kardus ya yang berisi 24 kaleng kacang ya. Jadi kacangnya ini ada di dalam kemasan kalengan ya. Jadi dalam satu kardus itu ada 24 kaleng. Kemudian dihitung banyaknya kaleng yang penyok ya di 22 kotak ya. Kemudian dicatat sebagai berikut. Jadi di kotak yang pertama itu yang penyok itu ada 1 ya, ada 1 kaleng. Di kotak yang kedua itu ada 2 kaleng yang penyok ya, dan seterusnya sampai kotak ke-22 itu ada 3. Jadi dari 24 kaleng yang ada di kotak ke-22 itu ada 3 kaleng yang penyok ya.
Nah, misalkan saya percaya bahwa datanya itu menyebar binomial dengan peluang sebuah kaleng penyok adalah 8%. Ya. Nah, apakah hal ini benar ya? Apakah benar datanya itu menyebar binomial ya dengan parameter ini pi-nya, parameter peluangnya itu 8%. Nah, kita gunakan uji kebaikan Swaihi kuadrat ya dengan parameter yang diketahui. Ya. Hipotesis nolnya adalah data kita mengikuti sebaran binomial ya, dengan parameter n-nya itu 24 ya. N-nya 24 tadi karena dalam satu kotak itu ada 24 kaleng. Kemudian peluang bahwa kalengnya penyok itu adalah 0,08. Jadi dalam hal ini kita katakan sukses itu kalau kalengnya itu penyok ya. Jadi peluang suksesnya adalah peluang kaleng penyok itu 0,08. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah data kita tadi itu tidak mengikuti sebaran binomial dengan parameter 24, n-nya 24, pi-nya 0,08. Langkah yang kedua adalah kita hitung diskrepansi. Seperti biasa sebelum kita hitung diskrepansi itu kita bagi dulu domain X-nya. Kita pecah domain X-nya. Nah, perhatikan bahwa kita punya 22 nilai data. Oke, perlu dicatat bahwa kalau X-nya ini menyebar binomial dengan parameter 24, N-nya 24, Pi-nya 0,08 ya. Maka fungsi massa peluang di saat 0 itu 0,135 ya. Kemudian fungsi massa peluang pada saat 1 itu 0,282, fungsi massa peluang di 2 itu 0,282. Fungsi massa peluang di 3 0,18, fungsi massa peluang di 4 itu 0,082 ya. Perhatikan bahwa kalau X-nya ini menyebar binomial, domain X-nya itu himpunan discrete ya dari 0 sampai 24 ya, dari 0 sampai 24. Jadi kalau kita tuliskan kalau X-nya ini menyebar binomial dengan parameter 24,008, domain X-nya itu adalah himpunan 0, 1, 2, ya, 3 dan seterusnya sampai 24 ya. Jadi kita akan pecah domain X-nya ini ya. Tadi nilai datanya itu ada 22 ya. Jadi maksimum dipecahnya itu menjadi 4 bagian ya. Nah, memecahnya itu bukan selang ya, tapi menggunakan himpunan. Nah, kita bisa mendapatkan peluang yang kurang lebih sama di setiap selang ya. Kalau misalkan kita pecah daerah asalnya seperti ini ya. Jadi kita pecah domain X-nya itu tadi ini pecah domainnya menjadi 0 sama 3 ya, himpunan 0 sama 3, 1 sama 4, kemudian yang ini 2, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 24. Jadi kita pecah menjadi 3 buah himpunan bagian. Nah, peluang X sama dengan 0 atau 3 itu adalah 0,315, jadi tinggal ditambahkan saja ini 0,282 sama 0,18 ya. Ini jadinya 0,315. Kemudian peluang X-nya 1 atau 4 itu tinggal jumlahkan tadi 0 atau 3 itu 0,135 tambah 0,18 ya. Kemudian peluang X-nya sama dengan 1 atau 4 itu 0,282 tambah 0,082 yaitu 0,364. Kemudian peluang X sama dengan 2 atau lebih dari 4 berarti ini ya. Atau tinggal 1 dikurangi ini saja ya.
Itu hasilnya 0,321. Jadi ini adalah pi satunya, ini adalah pi 2, ini adalah pi 3. Ya. Jadi tadi ini adalah I1 ya, ini adalah I2, ini adalah I3 ya. Pi satunya tadi yang 0,315, pi 2-nya tadi 0,364, pi 3-nya tadi itu 0,321. Nah, kita sudah mencoba untuk membuat selang-selangnya itu ukurannya sama atau hampir sama ya. Ingat kembali bahwa kita sebetulnya inginnya pi 1 sama dengan pi 2 sama dengan pi 3 ya. Tapi untuk kasus diskret ya, itu tidak mudah ya untuk melakukannya ya. Oleh karena itu kita kombinasikan ya bilangan-bilangan sebisa kita ya supaya kalaupun tidak sama ya, kita punyanya pi satunya itu hampir sama dengan pi 2 ya, hampir sama dengan pi 3 gitu ya. Jadi pokoknya kita kombinasikan bilangan-bilangan ini supaya peluangnya itu hampir sama ya untuk yang diskret ya. Ya syukur-syukur kalau bisa sama ya. Kalau tidak bisa sama ya upayakan jadi hampir sama begitu. Nah, oleh karena itu interval-intervalnya itu bisa jadi nanti terdiri atas bilangan-bilangan yang tidak berdekatan ya. Jadi nggak harus 0 sama 1 ya, bisa 0 sama 3, 1 nggak harus sama 2 ya, bisa 1 sama 4 ya. Jadi tidak harus berdekatan, asalkan nanti peluangnya itu sebisa mungkin hampir sama ya. Nah, nilai harapan yang bersesuaiannya adalah 6,9, 8,0 sama 7,06 ini ya. Nilai harapan ini berarti 0,315 kali 22 ya, itu 6,9. 0,364 kali 22 itu 8. 0,321 kali 22 itu 7,062. Kemudian nilai-nilai amatannya itu ada 6, 7, 9 ya. 6 itu 0 sama 3 itu ada 6 ya, kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorry. Nol sama 3 nya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 1 atau 4 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 2 atau lebih besar dari 4 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 7, 7, 8. Oke, jadi ini harusnya 7, 7, 8 ya. Kemudian nanti dihitung diskrepansinya, mungkin nanti akan saya hitung ulang nilainya berapa. Kita coba hitung ulang. Diskrepansinya itu tadi satunya 7 ya, dikurangi 6,93 dikuadratkan ya, dibagi dengan 6,93 ditambah dengan diskrepansinya
7 dikurangi 8,008 kuadrat dibagi 8,008 ditambah dengan 8 dikurangi 7,062 kuadrat dibagi dengan 7,062. Oke, kita coba hitung. Tadi kita hitung 7 dikurangi 6,93 kuadrat dibagi 6,93 ditambah dengan 7 dikurangi 8,008 kuadrat dibagi 8,008 ditambah dengan 8 dikurangi 7,062 kuadrat dibagi 7,062 itu 0,25 ya, 0,25. Jadi di sini D-nya itu 0,25. Kalau kita hitung sini 0,25 yaitu 0,88 ya. Jadi peluangnya itu 0,88. Oke, jadi diskrepansinya tadi 0,25 ya harusnya. Saya ingin memastikan lagi 0 sama 3 nya itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1 sama 4 nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 2 sama lebih besar dari 4 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Atau sebetulnya yang mudah adalah kita koreksi saja nanti contohnya ini 1 sama 3 nya supaya jadi ada 6, kemudian 1 sama 4, 0 sama 3 nya ada 6, 1 sama 4 nya ada 7 ya, 2 sama lebih besar dari 4 nya 20 ya. Nanti kita koreksi di slide-nya. Oke, sehingga karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,1 ya, kita akan punya kesimpulan bahwa tidak ada bukti untuk menolak H0 ya. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa datanya itu mengikuti sebaran binomial dengan parameter n-nya 24, p-nya 0,08. Kemudian yang selanjutnya adalah uji kebaikan Suai-Hi kuadrat dengan parameter yang tidak diketahui ya. Jadi yang sebelumnya itu parameternya diketahui. Nah, ketika parameternya itu tidak diketahui, sebetulnya hanya ada sedikit perubahan saja ya terhadap uji kebaikan Suai-Hi kuadrat yang sudah kita jelaskan tadi.
Untuk hipotesisnya kita mulai ya dengan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita misalkan X1, X2 sampai Xn ini adalah himpunan datanya yang memiliki daerah asal domain dari X. Kemudian berdasarkan histogram atau pengetahuan tentang bagaimana data tersebut dibangkitkan, kita prediksi bahwa datanya mengikuti suatu sebaran dengan fungsi sebaran kumulatifnya fx. Nah, masalahnya di sini adalah kita tidak tahu parameter-parameter yang bersesuaian dari data kita. Ya. Meskipun kita mungkin percaya ya bahwa datanya itu menyebar normal, ya, kita tidak tahu apakah itu sebuah sebaran normal dengan nilai harapan 5 dan simpangan baku 10 misalkan ya, atau normal yang lain. Ya. Nah, selain perubahan kecil tersebut, ya, hipotesisnya itu akan sama seperti sebelumnya. Jadi hipotesis nolnya adalah data kita mengikuti sebaran dengan fungsi sebaran kumulatif fx, ya. Dan hipotesis alternatifnya data kita tidak mengikuti sebaran dengan fungsi sebaran kumulatif fx. Nah, untuk diskrepansinya itu masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, kalau misalkan ada M parameter yang diduga, ya, M parameter yang diduga, diskrepansi yang mendasarinya itu memiliki sebaran sebagai berikut, ya. Jadi D-nya itu akan sama dengan sigma I dari 1 sampai K, ya. OI dikurangi EI ya, kuadrat dibagi dengan EI, dengan D-nya itu ya, terletak somewhere ya, di antara high square K min 1 ya, dan high square K min M min 1 ya. Nah, sebuah nilai yang konservatif yang direkomendasikan oleh Lau 2015 ya, itu adalah menggunakan si high square K min 1. Lau ini adalah buku simulation, modeling, and analysis. Jadi diskrepansi dari situasi multinomial kita itu adalah seperti ini ya, D kecil ini. Kemudian p-value-nya masih sama ya, seperti yang sebelumnya, dan kesimpulannya juga masih sama seperti sebelumnya. Oke, kita lihat contoh yang keempat ya. Ini contohnya sama seperti contoh yang kedua, hanya tidak ada nilai parameternya saja. Jadi nilai-nilai di suatu kelas itu dipercaya menyebar normal ya, tapi tidak tahu normalnya normal berapa ya. Nilai harapannya berapa, simpangan bakunya berapa ya. Nilai-nilai dari ke-20 mahasiswanya itu sama seperti yang di contoh kedua ya. Pertanyaannya adalah apakah asumsi bahwa nilai tersebut menyebar normal itu benar? Nah, langkah yang pertama adalah meskipun kita percaya bahwa datanya menyebar normal ya, tapi kita belum tahu datanya itu menyebar normal dengan parameter-parameter berapa ya. Jadi nilai harapannya berapa, simpangan bakunya berapa, itu kita belum tahu. Nah, kita bisa memanfaatkan materi di bab sebelumnya ya. Jadi menggunakan pendugaan kemungkinan maksimum ya, kita tahu bahwa dugaan dari nilai harapannya itu bisa dihitung dari rata-rata ya, rata-rata contoh X bar setelah kita hitung adalah 72,45. Kemudian sebuah dugaan yang tak bias dari simpangan baku ya, sigma
itu adalah S kecil ya, itu bisa kita hitung dengan rumus ini ya. Hasilnya 12,75. Nah, sehingga di hipotesisnya H0-nya itu adalah data mengikuti sebaran normal ya, dengan parameternya nilai harapannya 72,45, simpangan bakunya 12,75, dan hipotesis alternatifnya datanya tidak mengikuti sebaran tersebut ya. Jadi bedanya dengan yang parameter diketahui tadi, di sini parameter yang tidak diketahui itu kita duga terlebih dahulu ya, nilai-nilai parameternya. Langkah yang kedua adalah kita menghitung diskrepansinya. Ini masih sama seperti contoh 2 ya. Jadi kita punya 20 nilai data, berarti paling banyak kita punya 4 buah selang ya, untuk memastikan bahwa nilai harapannya itu lebih besar sama dengan 5. Selang-selang yang bersesuaiannya masih sama seperti yang tadi ya. Oke, tetapi karena nilai harapan dan simpangan bakunya berbeda, maka kita akan punya selangnya berbeda ya, agak berbeda dengan yang tadi. Jadi selang-selangnya untuk di sini adalah ini minta hingga sampai 63,91 ya, 63,91-nya dapat dari sini ya. Ini nilai harapannya tadi 72,45 dikurangi 0,67, ini F inverse 0,25 tadi ya. Ini simpangan baku yang sudah diduga tadi 12,75 ya. Dan seterusnya. Kemudian nanti kita amati ya bahwa nilai-nilai amatan ya, nilai-nilai data amatan itu ada 6 yang ada di selang ini, ada 6 di selang ini, ada 3 di selang ini, dan ada 5 di selang ini ya. Dengan masing-masing nilai harapan EI-nya itu sama dengan 5. Ya, 5 karena tadi peluang masing-masing selangnya itu adalah 0,25, nilai datanya 20, 0,25 kali 20 itu 5 ya. Kemudian kita hitung diskrepansinya itu hasilnya 1,2. Kemudian kita hitung p-value-nya ya, itu hasilnya 0,75. Nah, coba kita bandingkan p-value yang di contoh 4 ini 0,75 dengan p-value yang ada di contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini p-value-nya itu 0,16 ya, di contoh yang kedua. Nah, p-value di contoh yang kedua tadi 0,16 itu jauh lebih kecil dibandingkan p-value yang kita punya di sini 0,75 ya. Nah, kenapa p-value pada contoh ini itu jauh lebih besar ya? Kenapa sekarang itu 0,75? Nah, hal ini itu karena kita menggunakan tadi dugaan kemungkinan maksimum ya, dugaan kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimates. Nah, dugaan-dugaan ini memberikan kita kurva normal yang paling mungkin untuk data yang diberikan. Ya. Jadi masuk akal bahwa p-value-nya itu seharusnya lebih besar daripada p-value dari sebaran normal yang sembarang. Nah, pertanyaannya apakah hal ini selalu benar? Ya? Apakah kalau kita pakai dugaan kemungkinan maksimum, p-value-nya akan menjadi lebih besar, selalu menjadi lebih besar. Oke, nanti kita akan jawab pertanyaan itu di contoh berikutnya ya. Nah, kemudian langkah yang keempatnya ya, kesimpulannya itu kita tarik langsung dari tabel yang sudah kita buat tadi ya. Dan kita bisa katakan bahwa tidak ada bukti untuk menolak H0 ya. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa datanya itu menyebar normal ya, dengan parameter nilai harapan 72,45 ragam 12,75 kuadrat. Contoh yang kelima ini masih yang tadi ya, seperti contoh yang ketiga. Jadi kita punya sebuah kotak atau kardus yang berisi 24 kaleng kacang.
kemudian banyaknya kaleng yang penyok di 22 kotak itu kita catat ya. Nah, datanya itu dipercaya menyebar binomial, tapi tidak tahu binomialnya dengan parameter n-nya berapa, pi-nya berapa ya. Nah, apakah asumsi ini benar ya? Kita uji dengan uji kebaikan Suhaili kuadrat. Oke, langkah yang pertama ya, meskipun binomial, kita hanya tahu n-nya 24. Oke, jadi parameter n-nya sebetulnya diketahui ya 24 ya, karena dalam satu kotak itu kita tahu ada 24 kaleng ya. N-nya 24 ya. Tapi kita tidak tahu parameter pi-nya ya. Nah, dugaan maksimum likelihood estimation bagi pi yaitu tinggal x bar dibagi dengan n saja ya. X barnya ini kita rata-ratakan yaitu 2,41 dibagi dengan 24 itu hasilnya 10% ya, sekitar 10%. Kemudian hipotesisnya kita nyatakan ya, hipotesis nolnya datanya mengikuti sebaran binomial dengan parameter 24,01 kemudian hipotesis alternatifnya datanya tidak mengikuti sebaran binomial dengan parameter n-nya 24, pi-nya 0,1. Langkah yang kedua, kita punya 22 nilai data ya. Oke, jadi caranya mirip seperti yang contoh yang ketiga ya. Jadi ketika kita punya x-nya menyebar binomial dengan parameter n-nya 24, pi-nya 0,1, kalau kita hitung fungsi massa peluang di 0 itu 0,08, fungsi massa peluang di 1 itu 0,21 ya. Fungsi massa peluang di 2 itu 0,27 ya. Fungsi massa peluang di 3 itu 0,22 dan fungsi massa peluang di 4 itu 0,13. Nah, kita bisa mendapatkan peluang yang kurang lebih sama di setiap selang ya, kalau kita pecah daerah asalnya seperti ini ya. Jadi ini pecahnya cuma jadi 2 saja ya. 0,13 sama 2 atau lebih besar dari 3 ya. Itu seperti ini. Nah, nilai harapan yang bersesuaiannya itu 11,2 dan 10,78. Jadi 22 kali 0,51 dan 22 kali 0,49 itu 10,78, sehingga kita punya nilai-nilai amatannya itu ada 13 dan 9 ya. 013 nya ada 13, kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Oke, yang ini benar ya, 013 nya itu ada 13, kemudian 2 atau lebih besar dari 3 nya itu pasti sisanya ada 9. Sehingga diskrepansinya setelah kita hitung itu 0,576. Oke, kemudian langkah yang ketiga kita hitung p-value-nya, ya itu hasilnya 0,44 ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa tidak ada bukti untuk menolak H0 ya, dan kita boleh berargumen bahwa sebarannya mungkin binomial dengan parameter N24 pi 0,1. Nah, ingat kembali bahwa kita melihat soal ini di contoh ketiga ya. Tapi p-value-nya andaikan benar tadi ya, misalkan itu 0,68 ya di contoh yang ketiga. Dan 0,868 ini jauh lebih besar dari 0,44 ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pada contoh sebelumnya ya, jadi tidak selalu benar bahwa dengan memilih sebarannya menggunakan pedugaan kemungkinan maksimum dijamin p-value-nya akan meningkat. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.